Kan orang itu kalau naik dia beriringan, Mas. Ya, Nggak mungkin dia suka semua. ini statement yang bagus banget karena orang tuh kalau misalnya untuk naik pasti ada kontroversi. Kontroversi itu ada yang suka dan ada yang nggak suka. Saya kasih contoh ya, misalnya untuk kayak di kalangan teman-teman saya nih, Oke. yang pengusaha, investor ya. Kalau saya sebut nama Mas Atta, semuanya pasti bilang, oh dia jago media. Hmm. Pasti ada yang bisa dipelajari. Misalnya Andrew diajak sini pasti mau. Ray datang sini pasti mau. Karena kita ngerasa ada yang bisa dipelajarin dari Mas Atta pasti. Even saya pun udah siapin pertanyaan nih buat podcast dulu abis ini. Oke. Cuman kalau Mas Atta nanya mungkin orang-orang di pinggir jalan, ada yang bilang, dia mah norak. Dia mah alay. Iya. Karena mereka sombong banget orangnya, arogan. Oke. Karena kalau orang ya bisa bikin YouTube channel 20 juta subscriber itu nggak mungkin orang bego. Tapi pernah ngerasa kepleset nggak, Mas? Kan kita kalau bikin Heeh. konten, misalnya saya aja ngerasa kadang-kadang, wah saya ini kadang-kadang kepleset deh, ngomong ini salah deh. Karena Kalau gini, Mas pernah ngerasa nggak, wah gue lagi kepleset nih. mau saya kayak semua yang saya pernah omongin, saya ngerasanya gini Mas, itu opini pribadi saya, regardless orang suka atau enggak. Tapi itu bedanya dengan orang yang punya duit sama yang enggak. Saya tuh enggak berdasarkan kalian makannya. Saya selalu ngomong, misalnya kan saya punya YouTube nih, yang masih kecil lah dibanding Mas Atta, 3 juta gitu kan. Saya selalu ngomong, kalau orang lain 3 juta dirayain tuh. Saya nggak akan pernah rayain, kenapa? Kalian yang bersyukur saya nyalain kamera. Saya bukan kebalikan, saya udah kaya dari dulu sebelum nyalain kamera udah punya duit. Jadi saya nggak makan dari kamera. Jadi mau satu Indonesia benci saya tetap kaya gitu. Saya nggak peduli. Makanya saya nggak pernah ngerasa kepleset atau apa. Karena selama itu opini yang saya memang keluarkan, masyarakat kan bisa tiba-tiba nggak suka sama orang. Kayak orang lagi bencananya bisa tiba-tiba orang nggak suka sama satu orang. Karena kenapa mereka pikirnya kita nggak tahu. Kita nggak bisa kontrol mulut semua orang. Gitu. Tapi kalau misalnya ada 1% aja orang yang terbantu, karena banyak Mas yang datang ke saya bilang, oh hidup saya tuh beneran berubah karena dengerin kontenmu. Itu menurut saya udah lebih dari cukup. Misalnya Mas Atta bikin kayak gini, ada yang bilang, oh karena nonton podcast Mas Atta hidup saya berubah, apa nggak seneng gitu kan. Jadi saya nggak gitu peduli sih orang mau ngomong apa. Oke, itu mental yang dibutuhkan tuh.